Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum na'am السادس عشر من شهر رمضان سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة البقرة. وقد قرأنا نعم تفسير الآية الثالثة والستين. Kita sudah membaca terakhir tafsir dari ayat 93. Ya, di sini 91 sampai 93 sudah kita baca terkait Yahudi yang mereka beriman kepada ajaran mereka, kata mereka, tapi tidak beriman kepada Al-Quran. Nah, membeda-bedakan keimanan yang mana itu bukanlah keimanan, tidak bisa dinamakan keimanan. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di di sini, bal huwal kufru bi'ainihi. Justru itu adalah kekufuran, hakikat kekufuran sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat An-Nisa ini, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuridun. Ini orang-orang Yahudi, nah, yang membeda-bedakan keimanan. Kami beriman kepada Taurat, kepada Al-Quran tidak, kami tidak beriman. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala bantah mereka. Kenapa kalian membeda-bedakan? Juga di situ disebutkan bantahan terkait ucapan mereka, kami beriman dengan Taurat. Apakah demikian? Kalian ini Yahudi beriman dengan Taurat? Sebutkan, kalau kalian beriman, kenapa kalian membunuh para nabi? Kenapa kalian menyembah sapi, al-ijil? Kenapa kalian bermaksiat, tidak patuh, menentang ajaran-ajaran Allah, padahal sudah ada ancaman, sudah dibuatkan mitsak perjanjian. Kalian dengan perbuatan demikian, apakah kalian masih mengatakan nu'minu bima unzila alaina? Keimanan macam apa ini? Bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Nah, sungguh buruk keimanan keimanan kalian ini. Nah, kalau itu betul keimanan. Nah, karena keimanan yang sahih, yang benar, yang jujur itu adalah yang mengantarkan pelakunya bikulli khairin, kepada seluruh setiap kebaikan dan melarang dari keburukan-keburukan. Kita lanjutkan ayat 94. 94 96. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada mereka, Yahudi-Yahudi ini, in kanat lakumud darul akhirah, jika negeri akhirat itu di sisi Allah nanti, itu khusus untuk kalian, bukan untuk orang lain, maka fataman naul maut. Mintalah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Enam. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Akan tetapi mereka, Yahudi-Yahudi ini tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali. Karena mereka tahu ya, karena dosa-dosa mereka. Bima qaddamat aydihim. Dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allahu alimun bidzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nas. Wahai Nabi Muhammad, engkau sungguh-sungguh akan mendapati mereka Yahudi-Yahudi ini ahrasan nas,
sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Minal ladzina asyraku. Ya, Yahudi-Yahudi ini tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1.000 tahun. Lau yu'fasanah 1.000 tahun alfsanah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari adab Allah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu ammar. Percuma, sama saja. Ujung-ujungnya masuk neraka. Wallahu basirum bima ya'mal. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tafsir ayat ini, ay qul lahum ala wajhi tashihi da'wahum in kanat lakumud darul akhirah, yakni al-jannah khalisatan min dunin nas kama za'amtum annahu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wa anna nar lan tamassahum illa ayyaman ma'dudah fa in kuntum shadiqina bi hadhihi da'wa fatamannawul maut wa hadha naw'u mubahalatin bainahum wa baina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka Yahudi-Yahudi, ala wajhi tashihi da'wahum. Katakanlah kepada mereka untuk membuktikan kebenaran dakwah mereka, klaim mereka. Nah, disebutkan mereka ingkanat lakumud darul akhirah. Nah ini, ingkanat lakumud darul akhirah. Jika negeri akhirat itu hanya untuk Yahudi, ini jannah, surga. Surga hanya untuk Yahudi. Khalisatan min dunin nas, khusus tidak untuk orang lain, orang selain Yahudi. Ya. Kalau seperti ini, seperti za'amtum sebagaimana yang kalian klaim, tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi, kecuali Yahudi atau Nasrani, dan neraka itu kalaupun ya menyentuh mereka itu hanya beberapa hari saja. Kalau benar seperti ini, kalau kalian benar dengan klaim-klaim ini, maka fataman naul maut. Mintalah kematian. Nah, inginkanlah kematian. Karena untuk apa takut kematian? Ya kan? Karena menurut mereka sudah disiapkan surga, neraka sudah terjamin ya, tidak tidak akan apa namanya masuk neraka. Kalaupun diadab cuman hanya ayyamam ma'dudah, beberapa hari saja. Taman naul maut. Mintalah kematian. Demikian. Wa hadza naw'u mubahalah bainahum wa baina Rasulillah. Dan ini menjadi ya, semacam mubahalah antara mereka dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mubahalah. Mubahalah itu maknanya secara umum doa, saling melaknat antara dua orang atau dua pihak yang berselisih dalam suatu perkara agama. Doa saling melaknat. Ini dengan cara meminta kepada Allah agar menimpakan laknat dan azab kepada pihak yang berdusta. Kalau kalian benar demikian, kalian tidak akan mendapat laknat. Tapi kalau kalian salah, kalian akan diberi Allah laknat. Nah, ini mirip. Kalau kalian benar, maka mintalah kematian. Kalau kalian takut meminta kematian, nah ini berarti kalian hanya sekedar dakwah, klaim-klaim dusta. Walaisa ba'da hadzal ilja'i wal mudhayaqati lahum ba'dal inadi minhum. Kita lanjutkan kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, illa ahadu amroini imma an yu'minu billahi wa rasulihi wa imma an yubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim wa huwa tamannil maut alladhi yusiluhum ila daril lati hiya khalisatan lahum
famtana'u min dalik fa'ulima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anadah wal muhaddati lillahi wa li rasulihi ma'a ilmin bidzalika wa lihadza qal wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim minal kufri wal ma'asi li annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ilal mujazati bi a'malihimul khabithati fal mautu akrahu syai'in ilaihim wa hum ahrasu 'alal hayati. Nah, min kulli ahadin minan nasi hatta minal musyrikin alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusuli wal kutubi. Nah, orang-orang Yahudi tidak memiliki ya setelah ba'da hadzal ilja'i wal mudayaqah setelah nah, pemaksaan dan mudayaqah penyempitan kesulitan terhadap mereka nah, ba'dal inad ya setelah keingkaran mereka karena keingkaran mereka sendiri. Ini tidak ada pilihan bagi mereka kecuali dua perkara. Imma an yu'minu billahi wa rasulih. Yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, an yubahilu. Bermubahalah. Nah, bermubahalah dengan keyakinan mereka. Keyakinan mereka yang ini. Surga itu hanya khusus untuk mereka. Lantamasana nar ila ayyama ma'dudah. Bermubahalah dengan akidah keyakinan mereka ini bi amrin yasirin alaihim dengan cara yang mudah, tidak sampai mubahalah yang melaknat-laknat, tapi dengan cara yang mudah yaitu tamannil maut, menginginkan meminta kematian. Yang kematian ini hanya sekedar mereka mati meninggal dunia kemudian sampai pada negeri yang mana itu khusus untuk mereka. Nah, ini sesuatu yang ringan daripada laknat. Laknat sangat mengerikan. Dan ini saja mereka imtana'u. Mereka enggan. Mereka menolak untuk melakukan hal tersebut. Maka dari sini jelaslah setiap orang, bagi setiap orang bahwasannya mereka, si Yahudi-Yahudi ini, fi ghayatil mu'anadah. Dalam puncak permusuhan atau anad. Ya kedengkian, permusuhan. Yahudi ini berada dalam puncak kedengkian permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka tahu ma'ilmihim bidzalik. Meskipun mereka mengetahuinya. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat walai yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka sudah menolak mubahalah dan ya mereka tidak ingin mati. Karena disebutkan di sini mereka tidak akan menginginkan kematian karena perbuatan mereka sendiri. Karena kekufuran, kemaksiatan. Mereka sudah tahu, kita ini kufur. Yahudi ini tahu kalau mereka kufur. Mereka bermaksiat. Nah, sehingga mereka takut. Nanti sampai akhirat malah diazab. Ya annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum minal mujazati bi'amalihimul khabithah. Mereka tahu, Yahudi tahu kalau meninggal itu adalah tariqun lahum ilal mujazah. Jalan bagi mereka untuk menerima balasan atas perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Maka kematian menjadi sesuatu yang paling mereka benci. Nah,
Wahum ahrasun nas, ahrasu ala alal hayati min kulli ahadin minan nas. Mereka Yahudi lebih rakus terhadap kehidupan dunia dibandingkan siapapun dari manusia ini. Bahkan lebih dari kaum musyrikin. Yang kaum musyrikin tidak beriman kepada para rasul dan kitab-kitab Allah. Pada hari akhir, orang-orang musyrik tidak beriman. Jadi sehingga pikirannya yang menjadi target dia hanya dunia, dunia, dunia saja. Namun Yahudi lebih ambisi, dan lebih rakus daripada orang-orang yang musyrik ini. Padahal Yahudi tahu akan hari kiamat, hari kebangkitan. Ya, ini mereka takut mati karena amalan-amalan mereka, kekufuran, kemaksiatan mereka. Namun demikian, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, maka tidak ada yang dapat memberi dia hidayah. Nah, kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai sikap buruk Yahudi ini. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi walhamdulillahi